Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eva Putri Sahira dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A semester 3. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dibagi menjadi 4. Evaluasi kurikulum merupakan salah satu komponen kurikulum yang perlu dikuasai oleh guru sebagai pelaksana kurikulum. Evaluasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan kurikulum. Yang kedua, model evaluasi. Yang ketiga, penjelasan model. Dan yang terakhir adalah model yang disarankan. Selanjutnya, tujuan kurikulum. Ada beberapa keperluan yang harus dipersiapkan dalam proses pengembangan kurikulum melalui tujuan, antara lain yang pertama, perbaikan program. Di sini, perbaikan program adalah peranan yang sangat penting karena bersifat konstruktif. Bersifat konstruktif ini artinya informasi hasil evaluasi dijadikan input bagi perbaikan dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Kemudian yang kedua, pertanggungjawaban dari berbagai pihak. Pertanggungjawaban dari berbagai pihak ada beberapa pertanggungjawaban. Yang pertama ada pemerintah, masyarakat, orang tua, petugas pendidikan. Selain itu juga ada pertanggungjawaban sosial, ekonomi, moral. Di sini pertanggungjawaban juga untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan. Selanjutnya ada penentuan tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum. Di sini pada penentuan tindak lanjut berupa jawaban-jawaban atas permasalahan atau atas pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan. Di sini bagaimana kondisi, cara, atau biasa disebut dengan strategi. Selanjutnya, beberapa model evaluasi. Model evaluasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, measurement, atau biasa disebut dengan pengukuran hasil belajar melalui kognitif dan objektif yang dapat dibakukan. Jadi pada tahap measurement ini, kita melakukan pengukuran, melakukan tes secara objektif sesuai pemikiran siswa yang dapat dibakukan. Kemudian yang kedua, ada congruence, pemeriksaan kesesuaian hasil belajar melalui pendekatan. Kemudian illumination, penerangan yang didasarkan pertimbangan. Jadi pada penerangan ini, kita menggunakan prosedur atau langkah-langkah pada tahap evaluasi didasarkan pada pertimbangan. Penerangan dibuat untuk menyelesaikan, mencari titik terang atas masalah. Biasanya observasi, wawancara, analisis, atau orientasi, pengamatan, dan analisis sebab akibat. Selanjutnya, ada educational system evaluation atau yang biasa disebut dengan evaluasi sistem pendidikan. Pada evaluasi sistem pendidikan di sini membandingkan setiap dimensi atau program untuk mengetahui hasil observasi itu seperti apa. Selanjutnya, penjelasan model. Penjelasan model yang terkait measurement atau pengukuran tadi sudah saya petik sedikit mengenai penjelasannya, dan di sini pada penerapan ini saya akan menjelaskan secara detail. Nah, measurement atau pengukuran. Di sini ada aspek objektivitas. Aspek objektivitas di sini berdasarkan data dan fakta hasil tes. Jadi kita melakukan tes untuk mengetahui data dan fakta sesuai pengembangan itu berjalan. Kemudian yang kedua, seleksi atau klarifikasi siswa. Jadi kita harus melakukan seleksi kepada siswa bagaimana tingkat pemikiran serta pemahaman. Pengukuran bukanlah evaluasi, tetapi dapat memberikan data yang berguna untuk evaluasi. Jadi pengukuran di sini adalah alat untuk mengetahui evaluasi bagaimana ke depannya. Selanjutnya, kelemahan dari model pengukuran di sini yaitu menekankan pada pengukuran terlalu berlebihan. Jadi caranya karena ada pengukuran secara berlebihan itu menjadi sebuah kelemahan dari model ini. Selanjutnya, congruence atau kesesuaian. Pada tahap congruence, kesesuaian di sini mengkaji tentang efektivitas.
Efektivitas di sini yaitu tingkat tertinggi dari integrasi dengan proses instruksional. Artinya, hal ini akan memberikan balikan kepada pengembang kurikulum dengan tujuan-tujuan mana yang sudah dan yang belum dicapai. Jadi kita harus melakukan kajian untuk mengetahui bagaimana tujuan yang belum dicapai itu apa, tujuan yang sudah dicapai itu apa. Selanjutnya, kesesuaian memiliki kelemahan. Nah, kelemahan di sini ada pada ruang lingkup evaluasinya. Terdapat tujuan dan hasil yang dicapai kurang mendapat perhatian. Nah, akibat adanya kurang perhatian dari hasil dan tujuan itu menjadikan kesesuaian ini memiliki kelemahan yang ada pada ruang lingkup evaluasinya karena faktor-faktor tersebut yaitu input dan proses belajar mengajar. Selanjutnya ada membandingkan hasil. Membandingkan hasil di sini melalui pendekatan. Nah, pendekatan ada berbagai pendekatan, salah satunya ada pre-test dan post-test. Selanjutnya ada illumination atau penerangan. Pada tahap illumination atau penerangan di sini ada evaluasi berkelanjutan. Artinya evaluasi dilakukan selama proses pelaksanaan kurikulum berlangsung. Hal ini dilakukan ketika saling berkelanjutan pada saat kurikulum itu berlangsung. Kemudian pengumpulan data dan laporan hasil. Hasil evaluasi cukup pendek sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan pada waktunya. Kemudian laporan pengumpulan data dengan jangka yang pendek ini menjadi tolak ukur dan dihasilkan digunakan pada waktunya. Pada illumination atau penerangan di sini terdapat kelemahan. Nah, kelemahan di sini yang pertama ada objektivitas dan evaluasi tidak didahului perumusan kriteria. Pada tahap evaluasi tidak didahului perumusan kriteria, karena kriteria itu sangat penting untuk menentukan tujuan pengembangan kurikulum itu sampai mana, tujuannya untuk kemana. Jadi ketika kita tidak ada kriteria, maka akan terjadi sebuah kesenjangan ataupun sebuah permasalahan. Kemudian kita masuk pada objektivitas. Nah, pada objektivitas di sini juga saling berkaitan adanya data-data yang kurang terpenuhi sehingga menyebabkan suatu permasalahan. Selanjutnya, yang keempat, educational system evaluation. Di sini ada 3 yang saya dapat jelaskan. Yang pertama, adanya kriteria yang di absolut dan relatif. Artinya, adanya kriteria untuk menghindari kesenjangan. Jadi, kriteria itu sangat penting untuk menentukan tujuan, arah pengembangan kurikulum itu bagaimana, kemudian akan dievaluasi. Selanjutnya ada input dan proses dilakukan dari tahap ke tahap. Artinya, sama dengan kelemahan yang terjadi tidak menyalur ke tahap berikutnya. Jadi kelebihan dari educational system evaluation ini berbeda dengan model sebelumnya. Karena input dan proses dilakukan dari tahap ke tahap agar tidak menyalur. Jadi artinya seperti ini, teman-teman. Ketika kita melakukan tahap pertama dan itu adanya kesalahan, kelebihan dari sistem ini tidak bisa menyalurkan kesalahan tahap pertama ke tahap kedua. Kemudian yang ketiga, ada 2 kelemahan pada tahap educational system evaluation. Kelemahan di sini mengenai teknis dan strategi. Nah, pada teknis dan strategi ini juga menentukan bagaimana pengembangan kurikulum itu berjalan, tetapi mungkin kurang adanya suatu kriteria atau pertanggungjawaban gitu ya teman-teman. Karena pada tahap ini juga teknis atau strategi tetap harus melakukan tes, observasi, dan lainnya. Nah, model yang disarankan yaitu Educational System Evaluation. Ketetapan suatu model tak dapat dilepaskan dari tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan evaluasi yang kita adakan. Paling tepat adalah Education System Evaluation. Education System Evaluation di sini, kenapa menjadi model yang disarankan? Karena
Yang pertama, menanggulangi kelemahan 3 model terdahulu. Jadi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada model terdahulu dari education system evaluation ini bisa ditanggulangi dari model tersebut. Nah, selanjutnya banyak memperlihatkan segi-segi positif. Artinya setelah melakukan observasi itu banyak sesuai data dan fakta. Kemudian absolut maupun relatif, dan yang terakhir adalah proses dilakukan dari tahap ke tahap dan rinci. Itu tadi alasan dari educational system evaluation yang dijadikan model yang disarankan. Terima kasih, itu tadi. Dan penerapan dari berbagai model, di sini saya akan menerapkan seperti ya. Yang pertama itu tentang mata pelajaran PAI. Itu tujuannya kan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi menurut saya penerapan tersebut bagaimana strategi melakukan observasi, wawancara, dan hal itu juga perlu untuk dilakukan. Pada kurikulum 2013, nah tujuan membentuk pendidikan karakter. Jadi kurikulum 13 tidak hanya tentang proses pembelajaran, tapi juga membentuk karakter siswa. Pada karakter siswa di sini, jadi seperti ini teman-teman. Pada kurikulum 13 kan siswa lebih aktif. Nah, pernah dijadikan evaluasi juga pada saat waktu saya SMA itu melakukan 2013. Jadi pertama kali diuji coba itu angkatan saya, dan saya merasakan sebuah kesulitan karena pada kurikulum 2013 siswa benar-benar harus aktif dalam proses pembelajaran. Hal itu dikarenakan untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa, pemikiran siswa. Nah, ada juga tentang dibandingkan, membandingkan siswa dibandingkan kepada siswa lain. Jadi saya dibandingkan dengan siswa lain untuk mengetahui kemampuan saya itu seperti apa. Nah, itu penerapan dari berbagai model yang saya rangkum jadi satu. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.